Tapi nggak ada hubungannya dengan berani dan pengecut. Nah, kalau saya bilang malah kalau datang, ya Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini bodoh. Maka kalau saya kira di sini, kalau ternyata ini pemerintah dan terus kemudian ketemu sama BEM UI, ya bunuh diri dan hadir di sana, ini merupakan sesuatu yang kalau saya kira ya just a walk in the park. Mana nih capres-capres yang lain? Anies Baswedan dengan gagah berani meladeni tantangan BEM UI untuk melakukan debat di depan BEM UI dan mahasiswa UI yang berkesempatan hadir hari Selasa kemarin, dan setelah itu pun Anies menyempatkan untuk makan siang di kantin mahasiswa. Betulkah capres yang lain ini pengecut? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Politik ini adalah tentang strategi. Bagaimana kita kalau main bola itu mengkeep skor yang sudah ada dan berusaha untuk tidak kebobolan lagi. Maka sejatinya tidak ada langkah yang disebut salah atau benar. Yang ada adalah tepat atau meleset. Nah, maka kalau boleh kita katakan apakah ada salah dan benar, ini akan sulit. Tapi saya pikir dua capres yang lain tidak hadir, ini adalah sebuah langkah yang tepat. Nah, untuk Anies, ini tepat juga dia datang. Mengapa? Kita akan lihat. Tapi nggak ada hubungannya dengan berani dan pengecut. Nah, kalau saya bilang malah kalau datang, ya Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini bodoh. Saya kira meladeni debat, apalagi di depan mahasiswa. Ini sih kalau menurut saya adalah sebuah tindakan yang bodoh. Untuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo tentu saja. Ini adalah tindakan bunuh diri dan sangat mungkin akan terjadi blunder. Intensitas dan juga hal yang dibicarakan oleh mahasiswa ini bersifat murni dan akan sulit untuk bisa dijawab oleh capres seperti Ganjar dan Prabowo. Mengapa seperti itu? Berarti mereka nggak pantas dong memimpin Indonesia. Tunggu dulu, kita akan coba lihat apa kartunya. Yang pertama ingin saya sampaikan ini adalah Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu elektabilitasnya sudah aman. Mereka ini seperti four of wands yang sudah sangat terpancang dengan kuat. Jadi tidak perlu sebuah penguatan yang lain. Jadi istilahnya di sini, menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini. Kalaupun ternyata berhasil menjawab pertanyaan mahasiswa, nggak akan ada penghargaan atau menaiknya elektabilitas. Tapi saat salah saja kepleset satu kata, misalkan seperti saat Mas Ganjar ditanya oleh Master Deddy Corbuzier tentang pengalaman menonton Blue Film atau itu dipakai jadi bahan sampai sekarang nggak selesai-selesai. Maka hal seperti ini yang sepertinya harus hati-hati, dan kalau mereka ternyata memiliki konsultan politik yang mumpuni, hal seperti ini dihindarkan dari apa yang mereka harus lakukan di masa-masa bahkan kampanye belum boleh dilakukan. Untuk Mas Anies ini langkah yang cerdas, karena ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, karena sejak Pak Johnny G. Plate ini tertangkap, ini seperti kejadiannya, ini kebenaran ya, Mas Anies itu sudah nggak safari lagi ke daerah-daerah yang jauh. Bahkan tercatat dia ini melakukan semua safari ini yang murah meriah. Tidak ada datang-datang ke tempat-tempat yang mungkin bisa dia tanpa bantuan orang bisa dia jangkau, sehingga inilah yang juga membuat elektabilitasnya ini menurun. Ya namanya barang kalau nggak didagangkan ya orang pasti nggak akan tahu. Nah, dengan mendatangi tawaran atau tantangan dari BEM UI ini worth it untuk dia. Dan dia adalah kontender, penantang dari pemerintahan yang ada, oposisi. Sehingga jawabannya nggak akan mungkin salah. Janjinya pasti akan didengarkan dengan satu hati yang penuh harap. Kesalahannya mungkin akan dimaafkan karena ya dia tujuannya ingin menantang pemerintahan. Yang kalau menurut saya, nah ini cocok sekali dengan nafas dari BEM UI yang memang dari awal terang-terangan ini selalu menjadi oposisi dari pemerintah. Biasanya kan kalau pemerintah ini kecuali ekonomi ya, itu ya karena ekonomi juga nggak sebanyak teknik dan juga jurusan yang lainnya. Ini pemerintah kan kebanyakan kalau nggak ITB, UGM. Nah kalau UI ini mungkin setelah jadi aktivis atau ada di pemerintahan mungkin jadi seperti ya politikus yang lainnya ya, kehilangan kemurniannya. Maka kalau saya kira di sini, kalau ternyata ini pemerintah dan terus kemudian ketemu sama BEM UI, ya bunuh diri. Karena nanti pasti akan dicecar dan diserang tentang pemerintahan yang sekarang ada. Nah, maka ini jadi sesuatu yang tadi itu saya katakan, menang nggak akan membuat terkenal, kalau kalah malah malu-malu. Dan kalau mungkin jawaban itu tidak memuaskan kalian semua yang menganggap bahwa dua yang lain ini pengecut, maka kalau Mas Anies ini akan berbeda dengan Ganjar dan Prabowo.
Pak Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini adalah kalau boleh dibilang kader partai dan ya pemilik partai, yang otomatis pendapatnya ini harus koordinasi dulu dengan pengurus partai. Nggak akan segampang kalau tiba-tiba ditanya tentang satu hal, misalkan bagaimana menurunkan stunting. Ya, dia harus ngobrol dulu karena keputusannya nggak akan bisa dia lakukan dengan ya cuman janji-janji belaka. Harus ada satu hal yang mungkin akan dia katakan dan akan terjadi, karena jika sampai nanti terjadi satu hal yang memang tidak akan terjadi, maka ya ditakutkan akan ditagih. Kalau Mas Anies kan mungkin sudah terbiasa seperti itu. Dan karena Mas Anies ini bukan kader partai, mungkin dia bisa menjawab atau menjanjikan sesuatu yang mungkin dia bisa lakukan. Yang lain juga adalah karena Mas Anies ini adalah seorang, kalau saya kira, master komunikasi, selain juga seorang dosen. Dua hal yang saya juga tekuni. Menjadi dosen, seorang master dari komunikasi. Membolak-balikan kata, memberikan makna dan memframing ke makna itu tadi. Ini adalah kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Dan hadir di sana, ini merupakan sesuatu yang kalau saya kira ya just a walk in the park. Meskipun parknya ini Jurassic Park ya. Dan saya kira ini akan lebih mudah untuk beliau bisa menjawab dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diberikan. Sehingga jawabannya ya tentu saja akan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan ini memerlukan sebuah keahlian dan teknis ya khusus dan teknik yang khusus. Tapi bukannya seorang calon presiden harus bisa menjawab dan jawabannya harus benar. Betul sekali. Tapi dalam teori komunikasi, kita berbicara tentang bagaimana memenuhi keinginan dari banyak orang saat mereka bertanya sesuatu kepada kita. Nah, sebagai seorang pejabat publik, karena Mas Ganjar ini masih gubernur loh, dan Pak Prabowo ini masih seorang menteri, mereka diminta datang di hari kerja mereka. Tentu saja ini kan bukan perkara yang mudah, yang artinya jawaban mereka akan lebih banyak blunder jika ternyata dijawab tidak dengan tepat. Maka sudah tepat jika mereka tidak datang, dan kalau mau diadakan debat, ya harus dengan satu kondisi yang memang ya syarat dan ketentuan berlaku, bukan artinya curang di sini. Dan sebagai penutup, saya kira berdebat di depan mahasiswa ini akan bagus karena akan bicarakan tentang mimpi dan juga harapan. Tapi akan sulit untuk bisa kita cari efektivitasnya karena mahasiswa pun di sini masih kebanyakan itu bersikap naif. Hanya segelintir dari mereka yang memang pantas untuk bisa menanyakan sesuatu yang memiliki kompleksitas yang besar dan berpengaruh demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sisanya tentu saja nggak semudah itu bisa dijawab dan bisa dihindari. Maka saya kira adalah pilihan yang tepat menghindari ini tadi. Kalaupun memang mau beberapa, saya kira hanya segelintir mahasiswa yang pantas menanyakan pertanyaan kepada seorang calon presiden. Jangan sampai nanti di era sosial media seperti sekarang, satu kesalahan kecil akan bisa dipublikasikan dan akan menghancurkan banyak hal yang sudah dilakukan atau dibangun sebelumnya. Meskipun mereka ini memiliki satu mimpi dan determinasi yang kuat, banyak juga mahasiswa yang tadinya memiliki ideologi yang sangat kuat, terus menjadi kader partai, dan terus kemudian lupa menjadi koruptor atau semudah berpindah partai. Seperti Mas Budiman Sujatmiko, yang saya tidak katakan beliau ini tidak memiliki satu ideologi atau satu iman politik yang sangat kuat. Tetapi pada akhirnya, apa yang ada di lapangan ini berbeda dengan apa yang ada di buku dan mereka pikirkan saat mereka masih berkuliah dengan bayaran dari orang tua mereka. Maka saya akan melihat di masa depan nanti perdebatan di luar mahasiswa ini pasti akan terjadi. Tapi dengan satu kondisi yang mungkin akan lebih bisa dikontrol dan diawasi dan bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin akan adil untuk ketiga calon presiden ini tadi. Tetap saya menantikan tiga orang ini akan ada di atas panggung, mengadu gagasan mereka dan kita semua rakyat Indonesia akan menyaksikannya. Sebelum itu terjadi, siapa kira-kira calon wakil presiden yang kalian inginkan untuk tiga capres ini tadi? Tuliskan pendapat kalian di sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.